peci panjang itu, Mbah Musa. Kalau saya pernah dengar itu kan, ada yang memang itu sakti karena bawaan, Mbak. Ada nggak Mas itu, Mbak, yang dia tanpa harus berguru kemana-mana, tapi dia emang dari dulu, dari bawaan, dari mungkin dari nenek moyangnya dulu dia sampai ke dia itu membawa kesaktian untuk dia. Itu ada nggak sebenarnya kayak itu? Ada, tapi kan ilmu tetap harus dikembangkan, terus harus ada gurunya juga. Kalau tidak ada gurunya nantinya akan jadi orang yang tersesat. Ya memang ada contohnya orang yang lahir tanggal 1 Suro, itu dia memiliki bakat. Kalau bakat nggak dikembangkan, ya tetap jadi orang biasa. Cuma 1, 2, 3 aja mungkin yang. Atau mungkin gini Mbak, saya juga penasaran banget tentang prosesnya terjadinya dukun. Mungkin misal gini, saya kan terobsesi banget sama dukun itu. Terus saya meyakini banget, misal gini, korek ini punya kekuatan gitu. Terus tiba-tiba ada kekuatannya beneran. Itu mungkin dijabahi sama setan gitu ya katanya gitu. Itu bener enggak sih gitu? Ya itu bener lah. Soalnya setan kan emang suka menggoda orang-orang yang sering memujanya. Ya kayak kepercayaan itu tadi. Kayak kamu lah contohnya. Kamu. Lo kan kamu tadi kan mempercayai korek ini ya. Kamu misal. Saya kira mau buka praktik juga itu. Terus itu Mbak, kan ada dukun punya ilmu hitam sama ilmu putih, itu gimana Mbak itu? Kalau putih bukan dukun coy. Apa ini? Kiai. Kiai. Kayak Bali ini. Nah itu ilmunya putih dia. Bukan kalau Bali sendiri kan dari dulu kan dia tidak pernah membuka praktek spiritual, tidak pernah, tapi dia juga mau menolong siapa yang mau datang dia tolong. Terus Mbak, saya mau tolong Mbak. Saya ingin kaya. Yang kamu butuhkan gak kaya bro? Kalau itu. Terus begini Mbak, itu Mbak, kalau orang kan dia itu sudah sakti kan, dia benar-benar sakti dan dia benar-benar jadi dukun kan, terus dia bertobat, terus dia ibaratnya pergi haji lah, itu pergi haji pulang, tapi dia masih membuka praktek dukunnya gitu Mbak. Dan dukunnya itu dia berdukun dengan bersekutu dengan setan, bukan dengan berdoa kepada Tuhan gitu. Itu setannya sendiri itu masih mau apa enggak? Kalau setan kan tetap ya. Soalnya kalau haji kan ada haji yang gak mabrur kan, contohnya seperti itu. Ya banyak pemuja-pemuja setan yang pergi haji kan banyak. Oh, kayak katanya haji itu kan ada 3 panggilan ya, panggilan dari Allah, Panggilan malaikat, panggilan dari setan, panggilan dari setan. kan itu ya mungkin ya. Berarti setan juga memanggil manusia untuk haji ya? Iya. Kan di sana juga ada mungkin semacam kemusyrikan juga kan di sana, batu-batu disembah gitu. Kan banyak ya. Ya kan, Pak? Banyak sekali. Terus begini kan kadang kan kalau ke dukun itu kan kita kan ke dukun, terus kita punya masalah, terus kita diberi apa, dan amalan-amalannya itu kok pakai ayat-ayat Al-Quran ya Mbak ya? Padahal kan itu kan yang diminta kan dia tidak meminta pada Tuhan, tapi kenapa kok pakai ayat-ayat kayak awal-awalnya dibilang Bismillahirrahmanirrahim, walaupun ujung-ujungnya juga nggak ada minta-minta pada Tuhan gitu. Itu gimana Mas Bidi? Ya dulunya dia mendapatkan ilmu kan dari orang yang baik. Soal pengembangannya untuk apa ilmu itu kan terserah yang memiliki ilmu itu tadi. Mungkin improvisasi lah. Pengembangan. Inisiatif. Ada juga kayak gitu juga nih. Kok gitu ya? Cari Masa sih? Ya emang gitu. Terus Dukunnya itu ada komunitasnya apa enggak Mbak? Ya enggak ada lah Paguyuban ada. Kayak kumpul-kumpulan gitu, kopdar gitu loh. Atau mungkin sharing atau mungkin kolab gitu ya. Setannya itu yang sangat kuat mungkin. Terus kolab antara dukun satu ke dua kekuatan. Dulu kan padepokan ya Pak. Itu bisa nggak? Bisa ya. Ada apa enggak gitu loh paguyubannya? Kayaknya yang saya ketahui enggak ada kalau semacam itu.
Kan dukun rata-rata kan bermusuhan satu dengan dukun yang lain. Betul saya. Ada rivalitas berarti ya Mbak dalam perdukuhan itu ya Mbak? Iya, tetap ada. Gak ada Siapa yang- Solidaritas gak perdukunan. ada gitu. Yang ada malah rivalitas antar dukun biar lapaknya semakin gede. Iya, macam itu. Tak kira itu dukun-dukun itu kadang-kadang bersatu untuk melawan seseorang gitu kayak Lawan setan yang kuat. satunya itu kayak ini Wah, Anies ini. kan dia kan sholatnya kan tekun. Wah. Ada satu dukun mau coba untuk guna-guna kan mau coba untuk kirim santet kan. Jadi Jadi masuk satu. akal tuh. Brutal terus Masuk akal ada gini. saya minta kamu Riz iwangi Riz. Iya. Terus aku minta kur iwangi kur mas kur. Terus kita bersatu kayak Polres gitu loh Mbak. Terus setelah lagi berkumpul jadi megazord besar Jadi gitu terus. logika saya gini bro, orang datang ke dukun biasanya kan juga punya musuh sama orang yang juga datang ke dukun. Saat ini kan antar dukun saling bermusuhan gitu ya maksudnya ya. Saling serang ya. Ya, jadi nggak ada dukun ya. Kolaborasi, bersekutu nggak ada mungkin. Dan nggak ada collab gitu berarti. Nggak ada. Jadi antar dukun memang saling bermusuhan. Solidaritas perdukunan. Kalau dilihat dari mata biasa ya kayak saudara lah, tapi dari ilmunya kan udah beda. Walaupun saudara. Walaupun saudara perguruan kadang ya masih saja begitu. Perang Unjunan ilmu namanya. Walaupun Ujung satu ilmu ya, guru gitu ya. Podo guru tapi padu. sama Guru dari Pak. terus katanya yang ilmu santet tuh kok masih ada sampai sekarang ya? Ya, emang siapa yang ngusir ilmu santet? Ya dulu kan emang ada. Toh yang dimintai bantuan kan jin. Yang namanya jin kan gak pernah mati sampai kiamat. Jangan tahu. Anjing tuh. Ya kenapa kok nggak Monggo Mbak. dimodernisasi gitu loh, dibuat ekspedisi pengiriman barang gitu via santet kan lebih keren gitu. Improvisasi yang Sebenarnya kita tinggal Ya. kirim kalau kita kirim Shopee kan kalau kita Ya. masuk Shopee kan ada lewat ekspresi 1, 2, dan ketiga lewat santet. Santet. Jadi nanti waktu kita order HP kan kita masuk per dulu gitu. Langsung kita Ya enggak gitu kita lewat HP. kita beli medianya dulu kayak sapi gitu caranya. Enggak langsung dikirim ke perut. Enggak lah sakit. Kan Gitu loh. kita tinggal mutak keluar HP gitu. Katanya kan sangat manjur banget mbak ilmunya mbak. Tentunya ada yang diisi nasi busuk, terus ada yang diisi paku. mungkin prosesnya Betul. pembentukannya di dalam itu gimana gitu. Menurut aku Mas Endi. Aku nanya Iya, apa? Mbak. Terus katanya kan kalau kita tidur di upin lah 3 meter ke bawah itu nggak kena ilmu gituan mbak. Itu benar apa enggak mbak? Aslinya itu ya benar tapi nggak semua orang gitu. Banyak juga yang tidur di lantai tapi perutnya melembung. Diisi beton ya kan. Terus begini Mbak, saya kan penasaran ini soal santet ini kan. Kan santet kita selama ini cuma kirim paku yang kayak gitu-gitu lah. Paku Kalau beton. seandainya kan ada pasien yang tidak bisa minum obat, terus obatnya kita kirim via santet bisa nggak Mbak itu? Ya nggak bisa lah. Bisa ya Mbak? Soalnya kan santet itu kan menurut yang mengajarkan. Kan yang diajarkan cuma memasukkan paku, pasir, terus apa itu. Yang lain kan nggak bisa. Obat material gitu. Tetap tadi di pondasi. Jadi kalau obat-obatan nggak bisa masuk ya Mbak? Kadang kan ada anak-anak muda yang pengen nge-fly tapi nggak mau pakai ganja, kan nggak mau pakai narkoba, cuman pengen ngerasain rasanya kan kirain bisa kirain lewat itu lewat santet. Kan nggak dosa, kita kan Iya, tidak masuk akal, mengkonsumsi Mbak. kan. Kita tidak masukkan ke mulut kan. Nggak dosa. Santet diisi perutnya diisi heroin, sabu, ganja gitu bisa nggak? Bisa nge-fly gitu. Wah Jangan ini pertanyaan. Saya lihat kalian ini malah kan Bali. Kalau jin kan Banget kalian. jin jahat gitu loh. Kalau disuruh baik kan nggak mau. Oh gitu. Itu ya Mbak. diisi nasi uduk biar kenyang nggak bisa ya. Waktu bulan Ramadan. Oh, gitu kan. Kita kan puasa kan. Pas lapar gitu ya. Kita kerja Kan bisa kan kita kerja berat kan kita paku sambil yang segini aja bawa bisa barang. katanya kok. Masa nasi uduk nggak bisa? yang butiran kecil kan. Iya. Mending kamu langsung aja itu makan. Nggak perlu datang ke dukun ya. Kok segitu ampuhnya ya mbak ilmu santet itu ya? Hati-hati kamu pulang di santet. Sulit banget.
menangkal santet. Kalau biasanya kan dukun santet bisa mengirim paku kan usulnya kan fisik gitu ya. Fisik. Ini mungkin ada hubungannya sama apa Candi Prambanan gitu kan, jin ya, secara yang disuruh kan juga sama-sama jin. Mungkin semua dukun-dukun itu ilmunya dari situ mungkin awalnya gitu, atau mungkin ada hubungannya gitu. Menurut Bang gimana pandangannya? Kalau ilmu yang hitam ya tetap dari seseorang yang dulunya memegang ilmu hitam. Kalau ilmu putih paling tidak itu tetap kayak ada bismillahnya atau apa kan. Santet kan nggak ada. Karena itu nggak ada bismillahnya berarti ya. Santet. Langsung. Terus cara menanggulangi orang yang kena santet gimana Pak? Tidur di ubin. Cara sebelum kena atau udah kena? Oh beda. Udah kena ya? Beda-beda perangan berarti. Ya beda peranan. Kalau udah kena itu ya harus melawan jin yang ada di dalam perutnya atau dalam tubuh orang tersebut. Jin itu tidak mau kembali, mending dia dibakar atau dihancur leburkan daripada harus kembali ke orang yang ngirim tadi. Kalau yang sebelum kena santet gimana cara penanganannya? Ya penanganannya ya gampang sekali. Jangan lepas wudhu. Kalau batal wudhu lagi. Itu kan termasuk kan malaikat kan menjaga diri kita gitu. Terus kalau kasus yang santet kembali lagi ke yang nyantet itu gimana, Mbak? Bukan yang nyantet sih, kembali lagi ke dukunnya yang nyantet. Itu rata-rata itu bukan jinnya tadi ya, tapi kekuatan orang yang mengembalikan itu. Soalnya ada perjanjian kalau jin udah dikirim dia nggak mungkin kembali lagi. berarti di alam sana kedua jin itu saling dorong, saling serang gitu. Tergantung siapa yang menang gitu. Ya semacam itu. Terus gini, kadang kan ada dukun palsu kan. Kita ada yang kayak kembali lagi ke dukun KW tadi kan. Ada dukun KW yang sebenarnya dia itu tidak bisa. Suatu saat itu ada orang yang punya masalah, terus datang ke dukun itu. Walaupun dukun tadi tidak bisa, tapi kok orang yang datang itu kok bisa sembuh, itu gimana sih? Walaupun sebenarnya orang tadi tidak bisa. Kan kepercayaan hati, kemantapan hati kan bisa juga menjadi faktor kesembuhan kan bisa. Jadi karena dia sangat percaya itu membuat sugesti, lalu membuat kesembuhan untuk dirinya sendiri. Imunnya kuat ya berarti. Bahkan tanpa dukun yang palsu itu mungkin bisa kalau dia yakin. Terus gini Mbak. Apa? Sekian dulu bincang-bincang kita soal dukun-dukun KW yang ternyata sekarang marak sekali. Dukun online lah, jual beli pusaka lah, Yang cabul lah. gitu. Memang alangkah baiknya sebenarnya bagi kita untuk tidak datang ke dukun-dukun seperti itu. Lebih baik kita mendekatkan diri kepada Allah, ataupun bila memang kita sudah terlanjur jadi korban oleh ilmu-ilmu seperti itu, lebih baik kita datang ke kiai-kiai gitu, seperti itu loh, seperti yang diapakan itu bagi Semacam ruqyah gitu ya. macam ruqyah gitu ya, Mbak, itu Ya, penyembuhan sangat penyakit ampuh ya, Mbak. gaib melalui ruqyah. Biar kalian tidak tersesat ke dunia hitam. Selamat malam.